Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya di channel Kang Guru. Sini kita akan membahas persamaan eksponen bentuk yang kelima, yaitu bentuk A pangkat fx ditambah A pangkat gx sama dengan C. Dengan syarat C-nya itu tidak sama dengan 0. Nah, ini untuk langkah-langkah mencari solusi persamaan tersebut, itu caranya yang pertama, kita uraikan dulu bentuk eksponennya untuk menentukan jenis-jenis yang sama. Lalu gunakan sifat-sifat eksponen. Apa sifatnya? Yang ini. A pangkat X tambah Y sama dengan A pangkat X ditambah A pangkat Y. Ini kalau misalnya kemarin saya buat A pangkat M ditambah N gitu kan. A pangkat M dikali A pangkat N seperti itu. Kalau dikurang dia jadi dibagi. Kalau ditambah berarti jadi dikali gitu ya. Nah, ini ada pangkat A dipangkatkan NX, maka ini sebetulnya bisa kita buat A pangkat X dipangkatkan dengan si N gitu ya. Bilangan berpangkat dipangkatkan, itu pangkatnya dikali. Nah, ini kita gunakan 3 sifat ini. Nah, kemudian nomor yang kedua, kita misalkan bentuk yang serupa tadi, yang sama, yang sejenis gitu ya. Untuk memudahkan penyelesaian, lalu selesaikan persamaan tersebut, kemudian ubah kembali pemisalnya. Nah, gimana caranya? Kita masuk ke contoh soal ya. Contoh soal. Oke, ini contohnya nomor 1, penyelesaian dari 2 pangkat X tambah 1 tambah 2 pangkat X kurang 1 sama dengan 20 adalah titik-titik. Oke, kita buat penyelesaian ya. Penyelesaian. Nah, yang pertama itu kita buat dulu soalnya dulu ya. Kita tulis ulang soalnya. 2 pangkat X ditambah 1 sama dengan ditambah 2 pangkat X kurang 1 sama dengan 20. Nah, ini kita gunakan sifat yang ini tadi. Kalau dia ditambah jadi dikali gitu ya. Ini berarti jadi 2 pangkat X dikali 2 ditambah 2 pangkat X ini dibagi dengan 2. Kenapa? Ini pangkat negatif. Negatif itu tadi di bawah. Kalau pangkat positif dia dikali gitu ya. Ini sama dengan 20. Nah, supaya ini bisa kita sederhanakan, ini harus kita kalikan dengan angka 2, kalikan dengan 2. Nah, kalau kita kalikan 2, ini kan jadi gini. 2 dikali ini semua gitu ya. Kita satukan aja ke sini, berarti 2 dikali 2 berarti 4. Sementara yang ini tinggal 2 pangkat X gitu ya. Ditambah, ini 2 dikalikan ke sini, kan habis dibagi 2. Berarti tinggal 2 pangkat X gitu ya. Sama dengan 20. Nah, kita misalkan, misal, untuk 2 pangkat X itu sama dengan P. Maka apa? Berarti di sini jadi apa? 4P ditambah P sama dengan, ini kok jadi 20, 40 ya, karena kita kalikan 2 tadi ya. Ini 4, 40. Berarti 5P sama dengan 40. Berarti P-nya berapa? Kalau kita bagi 5 jadi 8. Nah, tadi P apa? P itu kan 2 pangkat X sama dengan 8. Berarti X-nya sama dengan 3. Kenapa? Karena 2 pangkat 3 itu sama dengan 8. Berarti himpunan penyelesaiannya itu adalah 3. Oke ya. Ini contoh soal nomor 1. Oke, nah kita masuk ke contoh soal yang kedua, yaitu tentukan penyelesaian dari 3 pangkat 2X dikurang 2 dikali 3 pangkat X tambah 1 dikurang 27 sama dengan 0. Oke, seperti biasa kita buat dulu penyelesaian. Nah, katanya apa? Ini kita buat 3 pangkat 2X dikurang 2 dikali 3 pangkat X ditambah 1 terus dikurang 27
sama dengan 0 gitu ya. Nah, ini kan bisa kita buat 3 pangkat X dipangkatkan dengan 2 gitu ya. Terus dikurang 2 dikali. Ini bisa kita buat 3 pangkat X dikali 3. Ini kenapa? 3 pangkat X ditambah 1 gitu ya. Berarti 3 pangkat X dikali 3 pangkat 1. Baru dikurang 27 sama dengan 0. Sederhanakan, ini 3 pangkat X dipangkatkan 2 dikurang 2 dikali 3 jadi 6 dikali 3 pangkat X dikurang 27 sama dengan 0. Nah, berarti ini kita misalkan. Misal P sama dengan 3 pangkat X. Maka kita buat di sini aja ya. Kalau P-nya itu 3 pangkat X, berarti ini jadi P kuadrat. P kuadrat dikurang 6P gitu ya. Ini kenapa di sini 3 pangkat X gitu ya. Terus dikurang 27 sama dengan 0. Nah, ini lalu kita faktorkan sama dengan 0. Kalau di sini di angka P kuadratnya ini nggak punya angka, berarti kita buat P. Di sini juga P gitu ya. Nah, sekarang lihat ini. Angkanya 27. Berapa kali berapa supaya 27? Itu adalah 9 sama 3. Nah, 9 sama 3 kalau dijumlahkan jadi negatif 6. Maka ini harus negatif, ini harus positif. Kenapa? Minus 9 tambah 3 itu minus 6. Berarti P-nya sama dengan 9 atau P-nya sama dengan minus 3. Nah, tadi kan P-nya itu kan sama dengan 3 pangkat X gitu ya. Berarti 3 pangkat X sama dengan 9. Kalau gitu, X-nya sama dengan 3 pangkat berapa supaya 9? Iya, otomatis 2. Sementara ini P-nya kan 3 pangkat X sama dengan negatif 3. 3 pangkat X sama dengan negatif 3. Nah, ini sampai kapanpun tidak akan ketemu penyelesaiannya. Kenapa? Bilangan berpangkat nggak mungkin negatif, maka dia di sini tidak memenuhi. Maka himpunan penyelesaiannya adalah 2. Oke, yang ketiga, tentukan penyelesaian dari 2 pangkat 2x ditambah 2 pangkat x tambah 1 sama dengan 8. Nah, kita muat penyelesaian. Nah, apa penyelesaiannya? Kita tulis dulu soalnya ya. 2 pangkat 2x ditambah 2 pangkat x ditambah 1 sama dengan 8. Nah, ini boleh kita ubah jadi 2 pangkat x dipangkatkan dengan 2 gitu ya. Ini ditambah 2 pangkat x dikalikan dengan 2. Ini 2 pangkat 1 artinya gitu ya. Ini 8-nya kita pindahkan ke kiri. Berarti jadi minus 8 sama dengan 0. Nah, ini kalau misalnya kita sederhanakan jadi 2 pangkat X dipangkatkan 2 ditambah 2 dikali 2 pangkat X dikurang 8 sama dengan 0. Misal 2 pangkat X itu sama dengan P. Maka kita buat di sini aja ya. Maka ini jadi P kuadrat ditambah 2P dikurang 8 sama dengan 0. Kita faktorkan sama dengan 0. Ini P, di sini P. Kenapa? P kali P jadi P kuadrat gitu ya. Nah, sekarang ini angka 8. Berapa kali berapa supaya hasilnya angka 8? Otomatis 4 dan 2. Nah, 4 sama 2 kalau dijumlahkan jadi positif 2. Otomatis di sini harus 4, di sini harus negatif 2. Kenapa? 4 dikurang 2 sama dengan 2. Berarti ini jadi P sama dengan negatif 4 atau P sama dengan 2. P itu tadi kan 2 pangkat X sama dengan negatif 4. 2 pangkat X nggak mungkin hasilnya negatif 4. Berarti dia di sini tidak memenuhi gitu ya. Nah, yang kemudian yang di kanan
2 pangkat X sama dengan 2. 2 pangkat berapa hasilnya 2? Ya udah, X-nya sama dengan 1. Maka himpunan penyelesaiannya adalah ya 1. Oke, yang terakhir ya. Oke, nah terakhir. Ini kita tarik dulu ya. Tentukan himpunan penyelesaian dari 2 pangkat 2X dikurang 2 dikurang 3 dikali 2 pangkat X ditambah 8 sama dengan 0. Oke, seperti biasa lagi kita buat penyesalan ya. Penyesalan atau penyelesaian ya. Penyelesaian. Oke, kita buat soalnya. 2 pangkat 2X dikurang 2 dikurang 3 dikali 2 pangkat X ditambah 8 sama dengan 0. Nah, ini boleh kita ubah jadi 2 pangkat 2X per 2 pangkat 2 gitu ya. Dikurang 3 dikali 2 pangkat X ditambah 8 sama dengan 0. Nah, ini kan jadi 2 dipangkatkan X. Ini saya kurungin dipangkatkan 2 gitu ya. Kita pakai sifat yang tadi. Nah, kemudian ini dibagi dengan 4 gitu ya. Kenapa? 2 pangkat 2 itu adalah 4. Lalu dikurang 3 dikali 2 pangkat X baru ditambah 8 sama dengan 0. Nah, ini kan ada 4 yang di bawah. Supaya hilang angka 4 ini, maka harus kita kalikan dengan angka 4 gitu ya. Kali 4. Berarti nanti di sini 4-nya hilang, berarti tinggal 2 pangkat X dipangkatkan 2 dikurang 4 dikalikan ke depan sini, berarti 12 dikali 2 pangkat X ditambah 4 kali 8 32 sama dengan 0. Nah, ini kita misalkan misal P itu sama dengan 2 pangkat X gitu ya. Maka kita pindahkan ke sini. Berarti jadi apa? P kuadrat dikurang 12P ditambah 32 sama dengan 0. Kita faktorkan sama dengan 0. Berarti di sini P, di sini juga P. Sekarang berapa kali berapa supaya 32? Bisa jadi 16 sama 2 gitu ya. Bisa jadi 8 kali 4. Nah, tapi kita ambil 8 kali 4. Kenapa? 8 sama 4 kalau dijumlahkan bisa hasilnya menjadi angka 12. Kalau 16 sama 2, 16 2, nggak mungkin bisa jadi 12. Kalau 8 4, itu kan bisa jadi 12 gitu ya. Oke. Nah, ini coret-coretan aja ya. Berarti di sini kita buat 8, di sini 4. Nah, 8 sama 4 kalau dijumlahkan jadi minus 12. Berarti di sini harus minus 8, di sini minus 4 gitu ya. Berarti P-nya itu sama dengan 8 atau P-nya itu sama dengan 4. P-nya tadi kan 2 pangkat X sama dengan 8. Berarti X-nya berapa? 2 pangkat berapa yang hasilnya 8? Ya, sama dengan 3. Lalu yang di sini 2 pangkat X sama dengan 4. 2 pangkat berapa supaya 4? Ya, X-nya sama dengan 2. Berarti himpunan penyelesaiannya adalah 2 dan 3. Nah, ini penyelesaiannya ada 2. Kalau yang tadi penyelesaiannya cuma 1 ya. Oke, inilah pembahasan kita pada hari ini tentang persamaan eksponen bentuk A pangkat fx ditambah A pangkat bx sama dengan C dengan syarat C-nya tidak sama dengan 0. Oke ya. Selamat belajar. Jangan lupa kerjakan tugas-tugasnya. Tetap jaga kesehatan. Selamat pagi dan sampai jumpa. See you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.